Jumpa lagi bersama kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Aktivis Kanti datangi kantor PLN Kota Lubuk Linggau, desak manajer PLN Lubuk Linggau mundur dari jabatan Rabu 9 November 2022. Aksi tim Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kanti menyerukan suara masyarakat mengenai kesemrawutan kabel di wilayah Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, mendesak oknum manajer PT PLN ULP cabang Kota Lubuk Linggau mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu memimpin. Terlihat dari kepolisian, Pol PP, manajer ULP, beberapa aktivis, masyarakat dan awak media hadir di halaman kantor PT PLN ULP Persero cabang Kota Lubuk Linggau mendengarkan aksi damai yang disampaikan oleh Muhammad Sancik. Di sini kami menilai diduga adanya oknum manajer PT PLN Persero UL Lubuk Linggau terkesan tutup mata terkait kesemrawutan kabel yang menumpang tiang milik negara. Salah satu contoh, TV kabel, kemudian disinyalir adanya jual beli amper yang seharusnya hak masyarakat dan sudah ada nama, tapi kenyataannya tidak dipasang di pemilik nama tersebut. Adalah tentang berapa hampir sebulan saya lihat di Bintang Nusantara ya, itu kabel semrawut di Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan ini keluhan kami didengar oleh Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, karena Linggau pengennya baik, Linggau pengennya bagus. Tapi kenapa terkadang juga setiap hari, setiap malam, setiap detik kadang-kadang PLN juga mati? Ayo kita sikapi bersama, kami tekankan dari masyarakat dan sini supaya berkoordinasi dengan PLN. Bagaimana mengatasi termasuk kabel semrawut. Kedua, mengenai matinya lampu, itu yang sangat dikeluh kesahkan. Kedua, itu kalau memang sudah mati lampu, kalau masyarakat tidak bayar 2 bulan langsung trek segel langsung, tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada koordinasi sama sekali, alasan uang bayar. Harapan kami, saya tegaskan, bila perlu ganti Pak Nanan, apa namanya, manajer PLN itu kalau memang dia tidak bisa berkomunikasi, ganti, pecat, kecamkan dia. Itu asal dari masyarakat. Kami akan datang terus kalau seperti ini terus. Terkait masalah ampere dari tahun 2017 hingga 2018 dan sampai sekarang, ampere subsidi tersebut tidak menyampai ke masyarakat yang mempunyai hak. Benar-benar mereka miskin, dan itu program dari pemerintah pusat. Nah, ini ada dugaan kami di lapangan, teman-teman kami, bahwa para oknum pegawai PLN ULP Lubuk Linggau memperjualbelikan ampere bersubsidi secara bebas. Nah, dalam hal ini ada keterkaitan SOO yang mengeluarkan sertifikat yang diduga tidak melakukan survei duluan di lapangan. Mereka tembak bodoh-bodoh, hanya meraup keuntungan untuk kepentingan pribadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin kawan-kawan LSM media telah tahu berapa bulan kemarin kejadian di Belau 1 ya, dalam duo terkait ada tenaga kerja subkontrak yang tragedi itu menelan korban hingga meregangkan nyawa. Nah, ini kami dapat informasi bahwa ini ada kesalahan dari pihak PLN. Apa kesalahannya itu? Kesalahan pemadaman jalur, sehingga terjadilah mengakibatkan saudara kita meninggal dunia. Nah, kami meminta Bapak Polisi yang ada di sini, kenapa Pak manajer ini masih di sini? Seluruh urusan baik ataupun buruknya di suatu organisasi itu tanggung jawab dari pimpinan, bukan hanya tim teknis atau segala macam. Nah, kami pengen tahu sebatas mana proses hukum yang ditegakkan terhadap PLN ini. Kenapa manajer ini masih berdiri di sini? Mungkin itu kawan-kawan.
DPT PLN Persero Kota Lubuk Linggau dan di kantor Pemkot Kota Lubuk Linggau. Dalam penyampaian kami mendesak pihak PLN dan Pemkot Kota Lubuk Linggau untuk segera menindaklanjuti atas tuntutan kami. Yang paling utama yang jadi sorotan kami bukan hanya sekedar kesemerawutan kabel, tapi adanya perbuatan-perbuatan nakal pihak oknum di PLN ULP Kota Lubuk Linggau. Salah satu contoh, memperjualbelikan ampere yang bersubsidi yang seharusnya itu hak dari masyarakat miskin, tapi mereka meraup keuntungan demi kepentingan pribadi, memanfaatkan wewenang dan jabatan mereka memperjualbelikan hal tersebut. Dan satu lagi, kami mungkin sudah kita ketahui beberapa bulan kemarin adanya salah satu dari subkontrak PLN yang mengalami tragedi hingga meregangkan nyawa atas kelalaian dari PLN. Sebab yang informasi yang kita dapat, sebelum dilakukan perbaikan jalur tersebut, mereka sudah mengumumkan bahwa besok akan dimatikan jalur Belalau 2. Tapi apa yang terjadi? Di saat teman-teman kita melakukan suatu perbaikan jalur PLN, mereka mematikan Belalau jalur 1, sehingga terjadilah insiden tersebut. Nah, ini harus tanggung jawab dari manajer. Tapi yang aneh, sampai hari ini manajer tidak diproses secara hukum. Mungkin itu aja, sekian. Bahwa memang mereka itu pegang rapide, cuman memang butuh waktu. Apa boleh kabel telepon itu numpang ke tiang? Seharusnya tidak boleh, tapi sudah ketemu kemarin. Tapi mereka ngomong bakal rapide. Sudah dikasih pemberitahuan kepada Telkom? Kalau bersurat belum, cuma secara lisan pas ketemu waktu di DPR sudah tidak tahu. Karena ya gara-gara kabel Telkom itu kabel semeraut, Pak. Dimanapun, di daerah mana. Ya benar. Jadi, ya, Cuman situ kan sudah sampai ke Peri itu waktu pas jatuh ini kemarin. Kami dari media, ya dari mewakili masyarakat, dan minta tolong kepada Bapak selaku manajer di sini, tolong kasih surat teguran kepada Telkom. Itu rencananya tuh kan kita ini kan bulan 11 bulan 12 kan musim badai Linggau. Musim badai. Kalau hujan sebentar, petir masih lampu. Itu yang kami tangani dulu. Mudah-mudahan bulan 12 sudah siap barang itu. Kita di tahun baru itu sana. Untuk urusan kebun ngabel ini, kita bersurat segala macam dulu ke mereka. Baru kita tindak. Kalau sudah kita peringati mereka masih itu, baru kita tindak. Tak macam sembarang. Mereka juga punya tim hukum. Nah, sudah, Pak. Lanjut. Muhammad Sancik dalam mengemukakan pendapat di muka umum terjadi ketegangan disebabkan oknum manajer ULP ingin langsung membantah. Diketahui waktu itu penyampaian dari para aksi, namun semua kembali kondusif dan tertib sehingga bisa dilanjutkan orasi dari masyarakat. Purnawirawan TNI menyampaikan, "Bapak kan orang eksekutif, harus tahu dong cara melayani masyarakat. Jangan terkesan arogan, apalagi Bapak kan pejabat. Ingat kehadiran kami di sini mulia, yaitu menyampaikan informasi mengenai kesemerabutan kabel yang ada di masyarakat yang bakal menimbulkan bahaya termasuk di halaman rumah saya." Terlihat aktivis muda Andi Lala dengan semangat berapi-api mendesak pihak manajer PT PLN ULP Kota Lubuk Linggau segera mundur dari jabatan karena dinilai tidak mampu untuk memimpin. Dari Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Wandani Kabar 1 Nusantara melaporkan.